Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi generasi yang terbaik. Mudah-mudahan kalian semuanya nanti akan mendapatkan suatu kesuksesan dimanapun kalian berada. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kita kali ini saya akan memberikan materi PAI kelas 11 tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105 tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, di sini kalian bisa melihat ada suatu bagan, temanya adalah membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Dan yang akan kita bahas di sini nanti, yang pertama adalah taat pada aturan, kedua kompetisi dalam kebaikan, dan yang ketiga adalah tentang etos kerja. Dan tentunya serta ayat-ayat dan hadis yang terkait dengan ketiga materi tersebut. Dan harapan saya nanti setelah kalian mempelajari materi ini nanti diharapkan kalian semuanya akan terbiasa untuk berperilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, anak-anakku semuanya di sini ada kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar dalam hal keterampilan. Untuk pembahasan yang pertama adalah kita akan membahas taat pada aturan. Nah, apa yang dikatakan dengan taat? Taat artinya adalah tunduk kepada Allah, Rasulullah, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, di sini pun juga ada aturan. Aturan-aturan itu harus kita taati. Ada aturan di sekolah, ada aturan di rumah, ada aturan di masyarakat. Nah, di sini aturan yang paling tinggi itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Untuk selanjutnya ada norma. Norma-norma ini berlaku di dalam suatu masyarakat. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan ada norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama di sini adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sanksinya jika norma agama itu dilanggar, dia akan mendapatkan dosa dan akan mendapatkan balasan di akhirat kelak nanti. Yang kedua adalah norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani manusia. Dan sanksinya jika norma ini dilanggar akan dicemooh, bahkan akan dikucilkan dari masyarakat. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Sumbernya bisa dari kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai dari masyarakat. Nah, jika norma kesopanan ini nanti akan dilanggar, maka sanksinya bisa dipandang sinis, tak tahu sopan santun, tidak menghargai budaya setempat, tidak respek terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ada norma hukum. Norma ini bersumber dari negara atau pemerintah yang telah diatur dalam suatu undang-undang. Nah, sanksinya apa? Kalau norma hukum itu dilanggar, bisa dipenjara, denda, ataupun sampai hukuman mati. Nah, di sini ada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan tentang taat pada aturan. Nah, pada intinya, Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini adalah memerintahkan kepada kita untuk selalu taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Di sini kandungan surat An-Nisa seperti yang saya jelaskan tadi, pada intinya adalah kita sebagai seorang yang beriman itu diwajibkan untuk taat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada ulil amri. Nah, di sini ada perilaku-perilaku tentang ketaatan yang perlu kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa poin yang bisa kalian terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain di sini adalah selalu mentaati perintah Allah, Rasul-Nya, dan meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Untuk pembahasan yang kedua di sini adalah tentang kompetisi dalam kebaikan. Hidup itu adalah penuh dengan kompetisi. Ada kompetisi dalam kekayaan, kompetisi dalam kedudukan dan jabatan, kompetisi dalam pekerjaan.
Nah, di sini ada Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan. Isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini adalah kita sebagai seorang muslim itu dituntut untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Antara kepentingan duniawi dan kepentingan akhirat itu harus seimbang. Nah, di sini ada perilaku mulia tentang kompetisi dalam kebaikan yang perlu kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang ketiga adalah tentang etos kerja. Apakah yang dikatakan dengan etos kerja itu? Nah, etos kerja diartikan sebagai pandangan bagaimana melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau mencapai suatu kesuksesan. Nah, jadi pada intinya, kita sebagai seorang muslim itu, orang-orang yang beriman, kita dituntut untuk bekerja dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Jadi kita tidak boleh yang namanya bermalas-malasan, tidak boleh menjadi pengangguran, dan kita harus menghindarkan diri dari suatu kebodohan. Karena semuanya itu nanti akan bisa mematikan kemampuan fisik dan berpikir manusia. Quran surat At-Taubah ayat 105 di sini menjelaskan tentang etos kerja. Bahwa kita harus mempunyai etos kerja yang tinggi, kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, isi kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 105 di sini adalah memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman untuk selalu bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya. Dan kita harus memerintahkan orang-orang yang beriman untuk beramal dan bekerja. Nah, sekarang etos kerja seorang muslim itu yang seperti apa? Yang pertama adalah bekerja sampai tuntas. Yang kedua, bekerja dengan ikhlas. Yang ketiga, bekerja dengan jujur. Yang keempat, bekerja dengan menggunakan teknologi. Kelima, bekerja dengan kelompok. Selanjutnya, bekerja sebagai bentuk pelayanan. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi yang bisa saya sampaikan dalam materi pembelajaran kita kali ini. Dan dari materi-materi yang saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, kita sebagai seorang muslim itu harus mau mentaati aturan-aturan yang ada, baik yang dibuat oleh Allah, Rasulullah, ataupun dari pemerintah. Dan yang kedua adalah kita sebagai seorang muslim harus mempunyai etos kerja yang tinggi. Dan yang ketiga, kita harus bisa berlomba-lomba dalam suatu kebaikan. Nah, anak-anakku semuanya, itulah yang bisa saya sampaikan dalam materi pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah pembelajaran kita kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.